warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelisa Ramadhani Farman, stambuk A251-20028 dari kelas C. Pada hari ini saya akan membahas ujian akhir semester mata kuliah kimia fisik. Berikut soalnya. Jadi di nomor 1 bagian A, menurut asal Swekatalier, langkah apa yang dilakukan agar produk amonia yang dihasilkan maksimal? Jadi langkah yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan suatu aksi atau tindakan untuk mengubah konsentrasi, yaitu jika zat ditambah maka setimbang akan bergeser dari arah zat tersebut. Kemudian jika zat dikurangi, maka setimbang akan bergeser ke arah zat tersebut. Kemudian yang kedua, volume atau tekanan. Jadi jika volume diperbesar, tekanan diperkecil, maka setimbang akan bergeser ke jumlah koefisien yang besar. Selanjutnya, jika volume diperkecil, tekanan diperbesar, maka setimbang akan bergeser ke jumlah koefisien yang kecil. Dan yang ketiga, suhu. Jika suhu dinaikkan, maka setimbang akan bergeser ke reaksi endoteron. Dan jika suhu diturunkan, maka setimbang akan bergeser ke reaksi eksoteron. Jadi untuk nomor 1 bagian D, diketahui di soal reaksinya yaitu N2 pada fasa gas ditambah dengan H2 pada fasa gas menghasilkan NH3 pada fasa gas. Kemudian delta H sama dengan min 92 kJ. Suhunya yaitu 298 Kelvin. Tekanannya 1 atm. Kemudian delta GF dari NH3 yaitu min 16,7 kJ per mol. Delta GF dari N2 yaitu 0 kJ per mol dan delta GF dari H2 yaitu 0 kJ per mol. Selanjutnya yang ditanyakan yaitu harga Kp dan Kc-nya. Kemudian pertama-tama yang akan kita cari yaitu delta G, di mana produk dikurang dengan reaktan. Jadi koefisien produk dikalikan dengan delta GF NH3 dikurang koefisien reaktan dikali dengan AgF N2 ditambah koefisien reaktan dikali dengan delta GF H2. Nah, kita kasih masuk saja hasil nilainya yaitu 2 dikali min 16,7 kJ per mol dikurang 0 kJ per mol ditambah 3 kali 0 kJ per mol. Nah, dari 2 kali min 16 kJ ini menghasilkan min 33,4 kJ per mol. Selanjutnya, kita mencari Ln Kp-nya. Ln Kp rumusnya yaitu delta G dibagi dengan min R kali T, di mana rumus ini dihasilkan dari delta G sama dengan min R kali T Ln Kp. Nah, kita kasih masuk saja nilainya. Jadi delta G ini kan hasilnya min 33,4. Jadi delta G min 33,4 kJ per mol dibagi dengan min R yaitu min 8,314 kJ per mol Kelvin dikali dengan T yaitu 298 Kelvin. Nah, hasilnya yaitu min 33,4 kJ per mol dibagi dengan min 2477,572 kJ per mol. Di sini kilojoule per molnya habis dan menghasilkan Ln Kp yaitu 0,1348. Selanjutnya kita mencari Kp-nya, yaitu Kp sama dengan E pangkat 0,01348. Jadi 0,01348 ini dari hasil Ln Kp. Kemudian
hasilnya yaitu 1,0136. Jadi ini merupakan hasil dari KP. Selanjutnya kita mencari KC. Rumus KC yang kita pakai di sini yaitu KP per R kali T pangkat delta N. Nah, untuk mencari delta N ini dari koefisien produk dikurang dengan koefisien ratan. Jadi 2 dikurang 4 sama dengan min 2. Langsung saja kita kasih masuk nilainya. KP-nya yaitu 1,0136 dibagi dengan R 0,0812 L atm per mol Kelvin. Kemudian T-nya yaitu 298 K dan delta N-nya min 2. Setelah itu hasilnya yaitu 1,0136 dibagi dengan 0,00171 LATM per mol menghasilkan 592,75. Jadi KC-nya yaitu 592,75. Jadi pada kondisi 298 Kelvin dan 1 ATM, harga KP yaitu 1,0136 dan harga KC-nya yaitu 592,75. Jadi yang diketahui di nomor 2 yaitu delta H sama dengan min 92 kJ. Suhunya yaitu 298 Kelvin. Tekanannya 1 atm. Delta G-nya yaitu min 33,4 kJ per mol. KP-nya 1,0136. KC-nya 592,75 dan delta N-nya sama dengan min 2. Nah, yang ditanyakan yaitu dari bagian A adalah delta F, delta U, dan delta A. Kemudian yang ditanyakan pada bagian B, pada suhu 500 Kelvin, apakah reaksi dapat berjalan spontan ke arah pembentukan amonia? Jelaskan. Kemudian yang bagian C, berapa suhu pada tekanan 1 atm berjalan spontan ke arah pembentukan amonia? Dan bagian D yang ditanyakan adalah delta HF NH3 pada suhu 500 Kelvin. Nah, selanjutnya penyelesaian. Kita akan mencari bagian A terlebih dahulu. Yang akan kita cari yaitu pertama delta F. Delta F ini menggunakan persamaan delta G sama dengan delta H kurang T kali delta F. Kemudian nilai dari yang diketahui ini kita masuk di sini. Jadi delta G-nya min 33,4 kJ per mol sama dengan min 92 kJ dikurang 298 Kelvin dikali dengan delta S. Karena delta S-nya yang ditanyakan, jadi persamaannya menjadi delta S sama dengan min 33,4 kJ per mol ditambah 92 kJ per min 298 Kelvin. Nah, hasil dari ini yaitu 58,6 kJ per mol dibagi min 298 Kelvin. Nah, delta S-nya yaitu min 0,1966 kJ per mol Kelvin. Kemudian kita akan mencari delta U dengan menggunakan persamaan delta H sama dengan delta U ditambah R kali T dikali delta N. Kita kasih masuk saja nilainya yaitu delta H sama dengan min 92 kJ sama dengan delta U ditambah 8,314 Joule per mol Kelvin dikali dengan 298 Kelvin dikali min 2. Selanjutnya ini kita kalikan menghasilkan min 4955,144 Joule. Karena delta U-nya yang ditanyakan, jadi delta U sama dengan min 92 kJ ditambah 4955,144 kJ dan hasilnya yaitu min 87,045 kJ. Nah, selanjutnya kita mencari delta A. Delta A ini yaitu menggunakan
persamaan delta A sama dengan delta U dikurang suhu dikali delta S. Jadi min 87,045 kJ dikurang dengan suhu 298 Kelvin dikali dengan min 0,1966 kJ per mol Kelvin. Jadi hasilnya ini yaitu delta A min 28,458 kJ per mol. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian B. Jadi kita akan mencari delta S. Dengan menggunakan persamaan delta G sama dengan delta H dikurang suhu dikali delta S. Jadi langsung kita kasih masuk saja nilainya, yaitu min 33,4 kJ per mol sama dengan min 92 kJ dikurang 500 Kelvin dikali dengan delta S. Karena delta S-nya ditanyakan, jadi persamaannya sama dengan min 33,4 kJ per mol ditambah 92 Kelvin per 500 Kelvin. Terus hasil dari ini yaitu 0,1172 kJ per mol Kelvin. Nah, dikarenakan suhu pada reaksi ini dinaikkan, nilai delta G yang diperoleh juga negatif dan nilai delta S yang didapatkan lebih dari 0, maka reaksi berjalan spontan ke arah pembentukan amonia. Kita lanjut ke bagian C nomor 2, yaitu berapa suhu pada tekanan 1 atm berjalan spontan ke arah pembentukan amonia. Jadi kita akan menggunakan persamaan delta G sama dengan delta H dikurang suhu dikali delta S. Jadi langsung saja kita masukkan nilainya, yaitu min 33,4 kJ per mol sama dengan min 92 kJ dikurang suhu dikalikan dengan min 0,1966 kJ mol Kelvin. Nah, karena suhu yang ditanyakan, jadi suhu sama dengan min 33,4 kJ per mol ditambah dengan 92 kJ per 0,1966 kJ per mol Kelvin. Jadi hasil dari min 33,4 ditambah dengan 92 yaitu 58,6 kJ per mol dibagi dengan 0,1966 kJ per mol Kelvin. Jadi suhu yaitu hasilnya 298,067 Kelvin. Nah, jadi pada tekanan 1 atm reaksi tersebut berjalan spontan pada suhu di bawah 298,67 Kelvin. Selanjutnya kita akan mencari bagian D di nomor 2, yaitu delta HF NH3 pada suhu 500 Kelvin. Nah, untuk mencari delta H ini pertama kita mencari dulu Kp-nya dengan menggunakan persamaan delta G sama dengan min R kali T kali ln Kp. Jadi delta G ini sudah ada di sini diketahui, min 33,4 kJ per mol sama dengan R-nya min 8,314 kJ per mol Kelvin dikali dengan suhu 500 Kelvin dikali ln Kp. Jadi karena ln Kp-nya yang ditanyakan, maka ln Kp sama dengan min 33,4 kJ per mol dibagi dengan 4157 kJ per mol. Jadi hasil dari ini yaitu 0,008. Selanjutnya Kp-nya sama dengan E pangkat 0,008 diperoleh 1,008. Jadi 1,008 ini merupakan hasil dari Kp. Selanjutnya kita akan mencari delta H. Sebelum mencari delta H, kita akan menggunakan persamaan ln K2 per K1. Jadi K2 ini didapat dari Kp yang ini dan K1 didapat dari Kp yang diketahui ini. Nah, ln K2 per K1 sama dengan delta H per R dikali 1/T2 dikurang 1/T1.
1202 delta H dibagi 12098,8 LATM Kelvin per mol. Nah, karena delta H yang digunakan, maka delta H sama dengan 2,705 dikali dengan 12098,8 bagi 202. Jadi delta H hasilnya yaitu 162,016. Ya, itu saja pembahasan soal UAS kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.